Swastiastu. Swastiastu. Halo, selamat sore pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Puto Isusanti dapat menemani Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, namun saya tidak sendiri. Di sebelah kiri saya kita sudah kedatangan narasumber. Siapa beliau nanti saya akan perkenalkan. Dan tidak lupa pemirsa, kami mengundang Anda di line telepon ke Bali TV, di line telepon 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Namun tidak sekarang. Di segmen ketiga dan keempat nanti kami akan mengundang Anda. Setelah nanti mungkin pada segmen awal sampai segmen kedua nanti kami akan mengupas tentang topik kita, yakni terkait manfaat medical check up rutin. Untuk itu langsung saja kita sapa beliau, narasumber kita di sebelah kiri saya. Beliau adalah Dokter Ana Agung Istri Eka Putri Damayanti. Sapaan dekatnya siapa, dokter? Dokter Eka. Dokter Eka. Om Swastiastu, Dokter Eka. Swastiastu. Iya, apa kabar dokter? Baik, baik. Iya, terima kasih Semoga dokter. semua juga baik ya yang Baik. menyaksikan hari ini. Baik, pastinya. Terima kasih dokter sudah hadir bersama-sama kami dan sudah hadir di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Dokter, ini untuk tema kita yakni manfaat medical check up rutin. Nah, sebelum ke nanti manfaat seberapa penting dokter, kita mau tahu mungkin pemirsa Bali TV yang juga awam terkait kesehatan, apa sih sebenarnya itu medical check up, dokter? Silakan. Oke. Jadi yang pertama memang kita perlu tahu dulu ya apa itu medical check up. Jadi bagi yang awam ini merupakan check up rutin khususnya untuk check up kesehatan. Yang ini rutinnya kita lakukan tiap tahun minimal, Mbak, seperti itu. Jadi pada keadaan normal itu boleh kita lakukan setiap tahun. Itu gunanya untuk pemeriksaan secara lengkap menyeluruh, mulai dari fisik kita, kemudian juga akan ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, misalnya rekam jantung, laboratorium darah, kemudian urin, feses dan lain sebagainya. Yang mana nanti itu kita akan kelola data yang kita dapat itu untuk mengkaji kesehatan kita secara menyeluruh seperti apa. Jadi yang pertama kita dapat mengetahui status kesehatan kita sebelum terjadi penyakit ya. Kan ini harapannya adalah kita pencegahan Preventif berarti ya, dok, ya? betul, kedokteran preventif. Jadi kita tujuannya di sini bukan untuk mengobati penyakit, tapi kita mengantisipasi terjadinya penyakit yang bisa berkembang di kemudian hari seperti itu, Mbak. Jadi selain kita mengetahui secara general kondisi kesehatan kita, kemudian kita juga bisa memprediksi faktor risiko yang ada dalam pola hidup kita yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya pola makan kita, oh selama ini kurang tepat gitu. Baru ketahuan saat medical check up. Sedangkan sehari-hari kita nggak merasa sakit, nggak merasa keluhan apa-apa, tapi ternyata saat kita periksa, kemudian kita lengkapi pemeriksaan penunjangnya, itu di situ biasanya baru ketahuan, yang akhirnya nanti akan mengarah ke terapi yang sesuai dengan temuan kita saat medical check up, seperti itu sih. Jadi ini merupakan pemeriksaan keseluruhan untuk kesehatan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan dilengkapi dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang untuk mengetahui status kesehatan kita secara general. Seperti itu kurang lebih. Baik, bila demikian pentingnya manfaat medical check up apa yang memang di awal direkomendasi dokter atau disarankan dilakukan oleh pasien atau pemirsa Bali TV yang mungkin sebelumnya beliau belum pernah medical check up sama sekali. Mungkin di usia produktif beliau medical check up apa saja dokter yang direkomendasi? Iya. Jadi medical check up ini umumnya kita kategorikan sesuai kelompok usia ya, yang mana nanti dengan kelompok usia yang berbeda itu akan terdapat faktor risiko yang berbeda juga. Misalnya pada usia produktif ya, di mana kita usia bekerja, sedang sibuk-sibuknya kita memiliki banyak waktu untuk kerja, tapi kurang untuk olahraga dan istirahat, kurang dapat memperhatikan pola hidup kita sehari-hari gitu, asal bisa bekerja gitu, makan sembarangan, tidur tidak tentu. Jadi untuk kategori usia produktif ini umumnya kita sarankan medical check up seperti pemeriksaan fisik yang pertama itu wajib, kemudian minimal lab. Lab ini minimalnya adalah seperti fungsi ginjal, fungsi hati, lipid profile, kemudian juga screening diabetes, karena usia produktif itu sangat rentan sekali dengan pola makan yang berantakan ya, ya? Berantakan ya. Jadi kadang teman kerjanya lagi ada acara ya udah ikut gitu, padahal apa aja disantap jadi ya. kita
kadang lupa ya untuk mengontrol berat badan gitu. Jadi medical check up ini nanti kita akan juga kaji BMI. Jadi body mass index itu adalah proporsional tubuh kita, gambaran proporsi tubuh kita. Apabila berlebih itu maka harus kita intervensi jadinya, pola hidupnya ada yang nggak beres nih, pasti ada yang tidak seimbang seperti itu. Jadi kalau untuk yang usia produktif tadi ada pemeriksaan fisik, kemudian lab tadi lipid profile, screening diabetes, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian rekam jantung. Ya, itu penting sekali, rekam jantung dan minimal ronsen toraks dada. Baik. Ya, itu apalagi kalau yang merokok ya, itu wajib melakukan medical check up, rekam jantung dan foto toraks. Baik, kita tahan dulu ya dokter. Ya, pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Dokter Eka. Sebegitu pentingnya medical check up, apalagi untuk Anda pemirsa Bali TV pada usia produktif, banyak aktivitas, apalagi perokok ya dokter ya, tadi disampaikan toraks sangat penting sekali. Nah, seberapa penting lagi nanti kita sambung perbincangan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua kali ini masih dengan topik kita manfaat medical check up rutin. Nah, mungkin ini bukan hanya kita untukkan informasinya perorangan, tetapi penting juga informasi ini disimak bagi beliau-beliau yang mempunyai usaha atau perusahaan. Kita harus mengetahui sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebegitu pentingnya medical check up Anda berikan kepada pegawai atau karyawan Anda untuk tetap juga di mana kesehatan beliau bisa menunjang aktivitas beliau, seperti itu ya dokter ya. Betul, betul. Jadi mungkin pegawainya sudah mengabdi atau sekian tahun di sana ya dokter ya, perlu dipertimbangkan, dipikirkan bahwa dibudgetkan untuk medical check up untuk tetap menunjang aktivitasnya juga ya dokter ya. Nah, dokter, kalau dinilai sebegitu penting medical check up saat ini untuk masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID, ada batasan usia nggak dokter disarankan? Oh, ini 5 tahun udah boleh medical check up nih, atau memang usia produktif kita bekerja baru ideal medical check up? Seperti apa dokter? Ya, terima kasih. Jadi untuk tadi seperti yang saya sebutkan mungkin di sesi sebelumnya, yaitu memang ada medical check up berdasarkan kelompok usia. Itu bahkan mulai bayi baru lahir juga sudah ada. Jadi untuk paling muda ya, bayi baru lahir itu ada screening namanya hipotiroid kongenital dan enzim G6PD untuk defisiensinya. Itu jadi di sana dilakukan pada bayi berusia 3-5 hari, itu sudah paling ini ya, paling junior ya, peserta medical check up paling junior. Saya baru tahu loh, selain pemeriksaan fisik udah ada medical check up. Itu biasanya dokter spesialis anak yang menentukan ya. Baik. Tapi kalau screening standar sih biasanya dilakukan pada semua bayi, cuma kebijakan setiap rumah sakit ya, kembali kebijakan setiap rumah sakit tuh ada yang melakukan, ada yang tidak. Tapi kalau misalnya pemirsa di sini sudah mengetahui informasi ini, misalnya ada memiliki kerabat atau mungkin anak sendiri ya, masih berumur 3-5 hari baru lahir, kalau misalnya belum dilakukan screening tadi, boleh sih ditanyakan ke dokternya, ke dokter spesialis anak di rumah sakitnya, apakah bisa melakukan screening untuk hipotiroid dan defisiensi enzim G6PD namanya. Baik. G6PD ini nanti soalnya pengaruhnya ke tumbuh kembang anak, jadi kalau misalnya di tahap awal tidak ketahuan, itu biasanya akan lebih sulit diatasi pada saat sudah terjadi kelainan tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang, seperti itu sih yang diharapkan. Jadi fungsinya screening kita tahu di awal, kita lebih cepat menentukan tata laksana apa yang sesuai, seperti itu. Jadi tidak sampai sudah menjadi masalah yang besar, yang lebih sulit lagi untuk kita selesaikan jadinya masalahnya, seperti itu sih. Kemudian di atas itu setelah bayi baru lahir ada juga anak usia prasekolah. Itu bisa sekitar 2-5 tahun tuh boleh sudah dikerjakan. Itu kalau untuk anak-anak sih umumnya kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian hematologi untuk darah lengkap ya. Itu nanti kita assess, kita cari tahu apakah ada anemi, defisiensi besi seperti itu. Kemudian apakah ada masalah-masalah infeksi yang tidak ketahuan. Karena tidak jarang anak-anak yang gangguan tumbuh kembang ternyata dia ada infeksi yang tidak ketahuan seperti itu ya, yang mungkin pada saat screening rutin akhirnya baru kita ketahuin ada masalah infeksi kronis seperti itu misalnya, atau mungkin dia punya kelainan darah ya bawaan, misalnya thalassemia, itu kalau tidak di screening melalui hematologi mungkin akan sulit ya untuk diagnosis penyakitnya seperti itu. Jadi nantinya
dikhawatirkan penanganannya juga terlambat, sudah menjadi masalah yang lebih sulit, yang komplikasinya sudah parah seperti itu. Yang nantinya sih harapannya kualitas hidup anak itu akan baik dengan kita melakukan medical check up rutin. Selain itu, dengan medical check up dini itu sebenarnya ada manfaat juga. Jadi anak terbiasa untuk care dengan kesehatannya seperti itu. Jadi dia peduli ketika ada masalah yang tidak dirasakan tidak nyaman terhadap tubuhnya, itu dia lebih terbuka sama orang tua. Jadi tidak sampai anaknya diam gitu sampai masalahnya sudah besar baru mungkin bilang ke orang tua seperti itu. Jadi anak terbiasa pola hidup sehat, terbiasa untuk lebih peduli dengan kesehatannya sendiri. Itu juga salah satu manfaat dari medical check up usia dini. Kemudian di atas itu ada usia sekolah. Itu biasanya untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah ya 7 tahun ke atas, itu sama sih medical check up rutin seperti hematologi, kemudian lipid profile sudah boleh dikerjakan di usia segitu. Jadi apakah anak itu obesitas atau ada resiko penyakit-penyakit sistemik, misalnya hipertensi, diabetes, itu sudah bisa diakses di usia sekolah. Oh baik. Nah dokter, tadi disampaikan kalau medical check up ini diusahakan sebagai preventif pencegahan ya dokter ya, agar kita di medis juga bisa mengetahui tata laksana apa yang harus dilakukan. Tidak gawat dulu ya dokter ya, tapi bisa diselesaikan dari tahap yang paling ringan atau rendah. Nah dokter, kalau beliau ternyata sudah terinfeksi atau terdiagnosis suatu penyakit, terbilang terlambatkah beliau melakukan medical check up dokter? Sebenarnya medical check up ini kan kembali lagi ke tujuannya dia adalah preventif ya. Ketika saat kita melakukan check up ternyata ditemukan penyakit, ya sebenarnya tidak bisa kita menjudge ini terlambat seperti itu. Sebenarnya kalau kita rutin check up, itu tujuannya semakin cepat diketahui seperti itu. Jadi kalau yang terlambat tuh biasanya yang sudah komplikasi berat yang memang tidak pernah medical check up, itu baru terlambat ya. Kalau dari hemat saya seperti itu. Jadi kalau yang memang sudah rutin, kemudian di check up pertama normal, check up kedua ternyata ditemukan masalah, yaitu maksudnya bukan terlambat sih jadinya, jadi sudah tersaring gitu, bahwa ini ada sesuatu yang harus segera kita perbaiki, seperti itu, harus segera kita intervensi supaya tidak berkembang menjadi hal yang lebih serius, seperti itu. Jadi kalau yang terlambat ini adalah yang ada sih mungkin yang takut medical check up, takut ketahuan penyakitnya gitu ya. Benar-benar dokter. Beberapa kali sih menyarankan mungkin ke keluarga pasien saya itu sekalian aja Bapak Ibu check up seperti anggota keluarga yang check up gitu. Enggak dok, takut ketahuan nanti penyakitnya gitu, nanti malah jadi kepikiran, malah jadi kepikiran seperti itu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu sih mindsetnya ya. Jadi kita semakin cepat kita ketahui itu akan semakin baik prognosisnya. Prognosis itu adalah harapan untuk sembuh kembali seperti normal itu semakin tinggi ketika kita segera tahu di awal seperti itu. Ibaratnya mungkin yang biasa kita tahu kanker ya, semakin dini diketahui itu semakin harapan hidupnya panjang, segera diangkat, segera diterapi, radioterapi dan lain sebagainya. Beda dengan yang sudah stadium lanjut itu harapan hidupnya biasanya sudah kecil. Ya, kecil seperti itu sih kasarannya. Itu berlaku untuk semua penyakit, tidak cuma kanker. Misalnya diabetes juga, darah tinggi juga. Sama. Jadi itu nanti penyakit-penyakit yang silent sebenarnya. Kayak darah tinggi itu mungkin orang jarang ya mengeluh ya. Kadang cuma perasaan sakit di leher gitu, mungkin kurang tidur gitu aja. Tapi ternyata setelah ditensi, tensinya tinggi seperti itu. Jadi ini penyakit-penyakit yang silent lah istilahnya, yang orang nggak semua merasakan sakit ketika dia memang terjadi. Seperti diabetes itu orang nggak merasa kadang. Kalau yang sudah lanjut biasanya luka di kaki, sulit sembuh, sudah membusuk, bernanah seperti itu ya. Itu sudah ketika dicek ternyata diabetes. Nah itu terlambat itu check up-nya, seperti itu sih jadinya. Jadi sengaja tidak menghindari ya, maksudnya sengaja menghindari medical check up supaya tidak ketahuan, tapi ujung-ujungnya malah dapat kasus yang lebih serius. Memperburuk keadaannya ya dokter dokter keadaan, betul sekali. Baik dokter, kalau diketahui manfaat medical check up ini sedemikian besar, berapa lama waktu kurun medical check up yang disarankan dokter? Misalnya setahun sekali wajib, idealnya mungkin, atau 3 bulan sekali mengulang lagi, seperti apa dokter? Ya,
Kalau untuk pada individu yang normal, yang untuk screening saja itu bisa kita ulang setiap tahun. Itu nanti di sana ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Kenapa dok biasanya dibedakan wanita dan gini laki-laki? misalnya ya, faktor risiko penyakit itu bisa berdasarkan usia, jenis kelamin ya paling banyak ya, yang mungkin paling awam kita mudah ingat. Itu misalnya pada perempuan itu kita perlu pap smear kalau pada usia yang sudah reproduksi, misalnya yang sudah pernah berhubungan seksual, sudah menikah, itu perlu melakukan pap smear rutin minimal tiap 1 tahun. Ya, diulang tiap 1 tahun. Kemudian kalau pada pria itu biasanya melakukan pemeriksaan prostat. Itu karena terkait dengan anatomi. Jadi kenapa dibedakan? Karena memang anatomi laki-laki dan perempuan berbeda, sehingga medical check up-nya pun berbeda sesuai dengan anatomi yang ingin kita periksa. Ingin kita deteksi dini penyakitnya, seperti itu kurang lebih. Kemudian selain tadi untuk screening kanker serviks dengan pap smear, kemudian juga dengan mamografi untuk pada perempuan, itu untuk deteksi dini adanya kanker payudara. Karena memang angka kanker paling tinggi pada perempuan itu adalah kanker payudara dan kanker serviks, penyebab kematian tertinggi akibat keganasan pada perempuan, seperti itu. Sedangkan pada laki-laki kita juga ada kanker prostat, itu kita bisa cek tumor marker, jadinya cek untuk namanya PSA. Itu melalui pemeriksaan darah, selain dengan tadi screening BPH untuk hiperplasia prostat atau pembesaran prostat, itu juga ada untuk tumor marker namanya PSA, itu pada laki-laki, khusus dikerjakan pada laki-laki, tidak boleh pada perempuan karena tidak punya prostat. Iya, seperti itu sih. Jadi medical check up ini kurun waktunya kalau normal 1 tahun, kalau misalnya ada masalah itu boleh lebih pendek lagi waktunya, misalnya 6 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali kalau memang sedang terapi intensif ya, misalnya kolesterolnya tinggi sekali sehingga harus selain terapi dietnya juga diterapi obat-obatan, dan itu obat-obatan itu harus dimonitor untuk evaluasi terapinya itu tiap 3 bulan. Bisa diulang 3 bulan sekali paling cepat. Ternyata ini perintilan medical check up banyak sekali ya dokter ya, kalau memang mau mengulik lebih dalam ya dokter ya, dari ujung rambut tadi disampaikan sampai ujung kaki, itu komponen atau item medical check up-nya itu ada semua ya dokter ya, dari pemeriksaan torak, dari pemeriksaan EKG atau rekam jantung, habis itu pemeriksaan darah aja ada banyak banget ya dokter ya. Sudah banyak banget yang harus diketahui. Tapi tadi dokter Eka juga menyampaikan pemirsa Bali TV untuk awal atau untuk tahap dasarnya idealnya apa saja. Nanti di sana juga mungkin ditemukan sesuatu di medical check up lebih spesifik lagi ya dokter ya. Bisa. Nah dokter, dari medical check up ini ternyata sudah diketahui hasilnya. Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pasien untuk menyelesaikan hasil dari medical check up tersebut dokter? Ya, jadi langkah selanjutnya ketika kita sudah dapat hasil yang lengkap dari pemeriksaan fisik, kemudian penunjang lab, mungkin ronsen, rekam jantung, itu nanti kita harus baca, kaji ulang ya hasilnya apakah normal semua. Kalau misalnya normal semua sih lebih enak ya, tinggal mempertahankan pola hidup sehat, seperti itu sih, lebih simpel memang. Kemudian pola hidup sehat, kemudian untuk check up rutin minimal 1 tahun sekali, seperti itu, dan ketika ada keluhan boleh langsung pemeriksaan lebih cepat, maksudnya tidak harus menunggu 1 tahun gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada masalah nih, misalnya ada kolesterol tinggi, kemudian lipid profilnya tidak normal, seperti itu. Jadi kita akan memerlukan terapi. Nah, terapi ini bisa berupa farmakologis maupun non farmakologis. Jadi dengan obat-obatan maupun tanpa obat-obatan. Nah, untuk yang tahap pertama, apabila hasilnya masih tidak terlalu tinggi, maksudnya sudah di atas nilai normal, cuma kenaikannya tidak terlalu signifikan, itu kita usahakan dengan yang non farmakologis. Jadi dengan perubahan pola makan, itu biasanya kita sarankan untuk mengurangi konsumsi minyak, makanan-makanan berlemak seperti daging merah, santan, yang minyak-minyak goreng yang dipakai berkali-kali, itu dia semakin tinggi kadar lemak jenuhnya yang nantinya akan mengganggu keseimbangan profil lipid kita, profil lemak darah kita, seperti itu. Jadi itu untuk non farmakologisnya. Kemudian apabila dengan perubahan diet, olahraga, kemudian masih tetap gagal pada saat check up berikutnya, masih ditemukan tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi, jadi kita bisa pertimbangkan untuk obat-obatan, seperti itu. Atau mungkin kalau lebih cepat ada keluhan, malah saat keluhan itu kita periksa ternyata sudah naik, lebih naik dari hasil medical check up-nya, itu kita harus segera terapi farmakologis mau tidak mau.
Baik. Jadi dengan obat-obatan untuk penurun kolesterolnya. Seperti itu. Baik, terima kasih loh Dokter Eka, ini bermanfaat sekali ternyata ya. Dari mungkin tadi pemirsa belum mengetahui apa sih sebenarnya itu pengertian dari medical check up, seberapa penting tadi Dokter Eka dari segmen awal sampai segmen kedua ini sudah menjelaskan. Jadi kalau kita singkat MCU biasanya kalau di kantor medical ya dokter ya, medical check up. Itu adalah pemeriksaan diri kita, pemirsa Bali TV. Komponen medical check up itu perintilannya sangat banyak sekali, tetapi dasarnya tadi sudah disampaikan apa saja pentingnya. Tapi yang pasti pemirsa untuk medical check up sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki itu komponennya ada. Kita harapkan Anda semua dalam kondisi sehat, tetapi tidak ada salahnya. Mari luangkan waktu Anda untuk medical check up. Kita tahan dulu ya dokter. Oke. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita bersama Dokter Eka. Kita masih mempunyai segmen selanjutnya dan kita akan buka line telepon interaktif sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di acara Harmoni Bali sore hari ini di segmen yang ketiga. Seperti janji kita tadi, kita akan memberikan waktu dan ruang kepada Anda. Jadi buat Anda pemirsa Bali TV dimanapun berada, karena tayangan ini bisa juga ditangkap oleh pemirsa atau teman-teman kita di luar Pulau Dewata ya dokter ya. Jadi silakan saja untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon interaktif, bisa langsung berbincang dengan Dokter Ana Agung, istri Eka Putri Damayanti, atau lebih dekat disapa dengan Dokter Eka terkait topik kita yakni manfaat medical check up rutin. Siapa tahu Anda ada keluhan dalam tubuh Anda, mau konseling atau barangkali ada pengalaman pribadi, silakan menghubungi nomor telepon kita di Bali TV di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Kita tunggu saat ini. Ya dokter, menyambung perbincangan kita, kalau dari segi hasil medical check up sendiri itu kan tidak semua orang paham ya dokter ya, apalagi beliau bukan orang medis atau orang non medis lah katakan. Jadi dari segi medical check up, kalau beliau sudah melakukan, beliau dapat hasil medical check up, disarankan konsul ke dokter atau beliau baca aja sendiri atau seperti apa dokter? Atau di hasil medical check up itu sudah ada tulisan atau bacaan yang saya pun gitu ya, paham yang bukan seorang dokter. Nah seperti apa? Mungkin beliau yang belum pernah sama sekali nih dok medical check up, atau melihat report dirinya sendiri karena aduh medical check up itu kan bayar besok-besok aja lah. Nah, silakan dokter gimana? Ya, jadi untuk yang mungkin belum masih awam dengan medical check up, jadi jangan khawatir, untuk medical check up ini kita pasti maksudnya kita pasti jelaskan sampai pasien paham ya dengan kondisi kesehatannya. Mulai dari hasilnya, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya itu pasti kita jelaskan juga, karena itu memang sudah kewajiban sebagai dokter medical check up. Jadi selain melakukan pemeriksaan, kemudian mengusulkan apa-apa saja yang perlu diperiksa sesuai dengan keluhan dan hasil temuan saat pemeriksaan fisik, itu nanti kita juga dampingi sampai hasil jadi seperti itu. Jadi hasil jadi itu nanti kita akan bacakan, memang saya biasanya setiap hari membacakan hasil pemeriksaan pasien, mulai fisik sampai lab penunjang, dan bahkan kalau ada penunjang lain seperti ronsen dan rekam jantung. Jadi kalau saya sebagai dokter medical check up ini, saya lebih spesifik ke pemeriksaan fisik dan labnya, biasanya yang saya jelaskan secara lebih detail seperti itu. Sedangkan kalau misalnya seperti rekam jantung itu kita punya spesialis jantung juga, ya biasanya juga dokter spesialisnya yang memberikan interpretasi dari bacaan EKG-nya seperti itu. Jadi kita nanti sebagai dokter umum di sini kita memberikan resume namanya. Resume itu adalah kesimpulan dari hasil medical check up. Itu di situ tertulis hal-hal apa saja yang menjadi masalah. Kalaupun tidak ada masalah, itu kita juga berikan saran-saran apa yang dapat dilakukan oleh pasien seperti itu. Jadi kesimpulan ini bisa berupa hasil yang baik atau berupa masalah, ada masalah ditemukan seperti itu. Jadi nanti untuk follow up-nya kita berikan tindak lanjut, misalnya kalau normal ya pertahankan pola hidup sehat, misalnya tetap makan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup 6-8 jam per hari, kemudian cukupi kebutuhan air minum minimal 2 liter untuk usia produktif ya. Bisa ditambah apabila memang kegiatannya tinggi, misalnya aktivitas outdoor dan lain sebagainya, itu boleh lebih dari 2 liter. Minimal 2 liter, kemudian misalnya olahraga teratur 3-4 kali seminggu, itu durasinya 30-45 menit untuk olahraga yang resiko sedang, misalnya
berlari, kemudian berenang seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada masalah lain yang perlu tindakan medis, itu biasanya kita juga tangani dengan farmakologis apabila dengan non farmakologis itu gagal atau tidak berhasil, atau mungkin kita nilai kurang efektif karena kenaikannya sudah terlalu tinggi. Jadi kita nilai ini perlu intervensi dengan obat-obatan. Nah, apabila dengan obat-obatan juga tidak berhasil atau mungkin kasusnya yang sudah lebih advance, itu kita pertimbangkan untuk rujuk ke spesialis yang bersangkutan yang sesuai dengan kasus yang dijumpai pada pasien tersebut seperti itu. Misalnya ternyata pada check up-nya kolesterolnya terlampau tinggi sekali atau fungsi ginjalnya ternyata jelek gitu, ketahuan ada mulai mengarah ke gagal ginjal misalnya, itu kita harus segera konsulkan ke spesialis penyakit dalam. Jadi tidak kita tangani di ranah medical check up-nya, tapi kita usulkan untuk konsul ke penyakit dalam seperti itu, Mbak. Baik. Nah, dokter, ini kan penting sekali yang namanya medical check up. Namun kadang orang beranggapan, oh medical check up itu tidak ditanggung oleh asuransi saya ya dokter ya. Kalau mungkin beliau mempunyai asuransi, sudah dinyatakan sakit, perlu pemeriksaan, barulah di cover. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk preventif, saya mau mengetahui nih bagaimana kondisi tubuh saya, itu mungkin tidak ditanggung oleh asuransi Brioni, bayar nih seperti itu. Bagaimana sih dokter, kalau dari segi dokter sendiri sebagai dokter medical check up, menyadarkan masyarakat bahwa penting loh ini medical check up buat Anda loh, bukan buat saya sebagai seorang dokter. Nah, seperti apa dokter? Silakan. Ya, jadi kan tadi ada dua sisi ya. Yang pertama, kalau dari saya sisi medis ini memang sesuatu yang penting yang wajib dilakukan. Baik mulai semua kelompok usia, karena di sana terdapat faktor resiko yang berbeda, sehingga ada hal yang harus kita nilai untuk mengetahui kualitas hidup atau kondisi kesehatan seseorang tadi. Kemudian sisi yang kedua tadi sisi ekonomi ya, mungkin ya dari sisi ekonomi memang kalau medical check up ini jarang ditanggung asuransi ya. Mungkin nggak ada ya. Nggak ada dokter. Jadi rata-rata memang asuransi kan baru bisa menanggung untuk yang sudah terjadi sakit ya. Yang sudah terdiagnosa pasti ya dokter, benar. Jadi sebenarnya ini juga merupakan investasi sih. Ini mungkin mirip dengan asuransi. Untuk medical check up ini adalah investasi untuk kita sendiri, untuk kita pribadi, di mana kita mencegah supaya kita nggak sampai merasakan sakit, meskipun nanti saat sakit kita dibayar, tapi kan kita jadi merasakan dulu gitu, seperti itu. Jadi mindsetnya kalau kita nggak mau sampai ke arah situ, kita nggak ingin merasakan sakit, dirawat di rumah sakit berhari-hari, itu investasinya melakukanlah medical check up minimal 1 tahun sekali. Itu sih, itu nanti untuk waktu mungkin ada yang masih awam ya, untuk waktu mungkin sediakan 1 hari gitu, 1 hari di jam off dulu kerjanya seperti itu. Biasanya sih nanti kita mulai pagi, kita persiapan puasa dari malam. Kalau gula darah ya dokter ya? Untuk gula darah, kolesterol itu wajib puasa. Baik. Ya. Biasanya sih secara overall kita harus puasakan dulu supaya nanti bisa melakukan banyak pemeriksaan yang lengkap seperti itu. Jadi mulai pagi dilakukan pemeriksaan fisik, pengambilan darah, kemudian nanti sampai siang mungkin dilengkapi ada rekam jantung, USG, foto toraks seperti itu. Nanti biasanya dalam 1 hari hasil itu akan jadi dan kita akan langsung berikan penjelasan untuk hasilnya. Tapi ini bervariasi tergantung tiap fasilitas kesehatan ya, karena ada yang bisa dalam 1 hari jadi, ada yang mungkin menunggu sampai besok. Itu nanti kembali ke ini sih, dealnya ada antara pasien dengan fasilitas kesehatan yang dia melakukan medical check up, gitu aja sih Mbak. Baik, nah dokter, mengingat sekarang ini musim pandemi ya dokter ya, kita belum endemi ya dokter ya, masih di dalam musim pandemi, di mana untuk perusahaan atau beberapa usaha, terutama usaha-usaha yang bergerak di bidang food ya dokter ya, sudah mulai buka, tamu-tamu sudah ramai sekarang karena ke Bali ya dokter ya. Mungkin bagi beliau mungkin ada yang menyaksikan acara kita atau pemilik sebuah perusahaan makanan lah dibilang dokter sedang menyaksikan acara kita medical check up, apa sih yang dokter disarankan atau direkomend karena mereka bersentuhan dengan apa yang kita konsumsi untuk menjaga tetap higienis ke pelanggannya, untuk tetap menjaga citra perusahaannya juga, seperti apa dokter? Karena saya pernah mendengar di mana gitu perusahaan melakukan medical check up, ada food handler, non food handler, itu dibedakan. Nah, apa ini berhubungan juga dengan mereka bersentuhan langsung dengan makanan atau yang tidak bersentuhan langsung dengan makanan, seperti apa dokter? Jadi ini adalah medical check up yang spesifik
dengan pekerjaan ya. Iya, Jadi benar. memang ada khusus itu sesuai dengan faktor resiko dan apa yang dia kerjakan. Jadi yang untuk tadi pertanyaan dari Mbak Ayu ini adalah untuk food handler ya. Jadi untuk food handler ini adalah kita harusnya memfokuskan untuk resiko-resiko penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan, jadinya seperti itu. Misalnya baik. ada kesehatan kulit, ada masalah kesehatan kulit, kemudian masalah kesehatan pada saluran nafas, itu harus dikaji sih saat sebelum menjadi pegawai, saat dia belum Akan terjun join ya, akan baik. join ke perusahaan itu. Biasanya perusahaan ini memiliki kebijakan juga sih harusnya ya, dokter perusahaan ini memiliki kebijakan apa saja tes-tes atau screening yang harus lolos gitu. Jadi Sebelum sebelum join ke dia perusahaan itu, bisa baik. diterima di perusahaan itu terkait dengan yang food handler. Kalau pekerjaan lain pun sama. Jadi saat rekrutmen tuh pasti ada apa ya, requirement-nya ya lah. Requirement apa yang tes kesehatan apa saja yang harus lolos. Misalnya berbeda-beda sih setiap pekerjaan ya, tergantung faktor resiko dan kegiatan dan job yang dia ambil seperti itu. Misalnya kalau kerja yang bising gitu, jadi harus dites pendengaran dulu seperti itu. Psikometri kayak gitu ya dokter ya, baik. Ya, audiometri Audiometri namanya. ya. Audiometri misalnya pekerjaan yang terkait tadi makanan mungkin harus di swab, ada ronsennya harus normal seperti Baik. itu sih, itu paling standar sebenarnya. Oh baik, jadi seperti itu. Seperti itu, Jadi nanti di hasilnya fit to work gitu ya, Ya, dokter. jadinya sertifikat fit to work memang betul. Saya sempat ngintip soalnya. Ya, betul. Memang Oh, ada. jadi itu yang dimaksud. Baik pemirsa, mungkin yang kurang jelas tadinya terkait tema kita, apa itu medical check up dan manfaat medical check up rutin. Tadi Dokter Eka sudah menjelaskan banyak sekali untuk Anda. Jadi pemirsa Bali TV yang ingin bergabung di line telepon interaktif kami masih mempunyai waktu sampai di segmen terakhir nanti. Kami mengundang Anda di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kalau Anda mungkin dari usia Anda, terlambat banget nih, saya udah tua, medical check up lakukan dulu ya. Jangan komen dulu, kita lakukan dulu. Mudah-mudahan dari hasil medical check up itu Anda tetap sehat, bisa tetap beraktivitas. Nah dokter, bila seseorang tersebut atau si pasien tersebut berkeinginan, saya mau medical check up nih, saya sadar akan kesehatan saya. Langkah awal apa yang harus beliau lakukan dokter? Apakah beliau sebelum medical check up minggu depan dari sekarang nih, saya udah baik-baikin makan Persiapan nih, ya, baik-baikin makan nih biar bagus. Atau ada persiapan Oke. khusus sebelum medical check up? Ya, Silakan, jadi Dr. yang Eka. pertama pasti harus mengumpulkan informasi ya. Yang pertama kan kita pasti akan memilih nih fasilitas kesehatan mana yang kita akan Datangi ya, lakukan, Dok? yang Baik. kita akan datangi. Jadi kita harus cari info, misalnya di sana tersedia layanan apa aja gitu. Misalnya medical check up-nya mungkin kalau kita ingin layanan lebih advance, kita harus tahu ya fasilitas-fasilitasnya apa saja yang tersedia di sana seperti itu. Misalnya apakah ada ronsen, apakah ada EKG, Lengkapkah USG gitu ya, dan lain dokter? sebagainya. Baik. Kalau misalnya ingin lengkap. Tapi kalau misalnya paling standar sih kita bisa lakukan lab. Ya, itu paling standar dan paling minimal untuk dilakukan tiap tahun. Tapi memang idealnya check up itu adalah semua ya, tidak cuma lab aja, ada EKG, USG dan tadi ronsen ya, ronsen toraks. Itu yang untuk standarnya. Jadi persiapannya sih sebenarnya puasa sih kalau kita dari medis ya. Kalau mungkin biar baik hasilnya 1 minggu sebelumnya dibaik-baikin ya. Dibaik-baikin. Habis medical check up Tapi, berantakan lagi, nggak gitu juga ya. Tapi sebenarnya kembali lagi ke tujuan awal sih. Kita kan medical check up ingin tahu apakah pola hidup kita yang selama ini kita jalankan itu sudah baik atau kurang baik seperti itu. Tapi kalau misalnya pada saat mau check up aja kita baik, di luar itu kan kita tidak bisa jamin ya apakah hasilnya akan sebagus kalau misalnya dikondisikan kayak gitu sih. Jadi kembali ke tujuan awalnya, karena ini adalah investasi kesehatan jangka panjang ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita kerjakan dengan tulus lah. Jadi jangan dibuat-buat seperti itu. Kalau bisa sih Toh untuk diri sendiri apa ya, Dok, adanya ya. ya betul, apa adanya. Ketika ditanya ada keluhan, ceritakan aja saja apa adanya. Jadi di sana nanti kita kesannya tidak menutup-nutupi seperti itu. Jadi petugas kesehatan juga lebih mudah menilai status kesehatan pasiennya seperti itu. Kan juga sebenarnya kalau ditutup-tutupi itu jadinya hasilnya tidak akurat kan. Ya, jadi kita tidak bisa menilai dengan
tepat dengan jitu apa yang dialami oleh pasien ini. Kurang lebih itu sih persiapannya. Baik, Memang dokter. harus apa adanya ya. Apa adanya ya. Memang harus terbuka pada Ya, saat konsul sebelum medical check up pasti ditanya dulu ya dok ya. Ya, betul. Mungkin ada keluhan dan bagaimananya. Nah, dokter, menarik sekali perbincangan kita. Kita masih punya satu segmen ya nanti dokter di segmen yang terakhir. Pemirsa, kami masih memberikan waktu untuk Anda barangkali yang ingin bergabung di line telepon interaktif masih bersama Dr. Ana Agung Istri Eka Putri Damayanti atau lebih dekat kita sapa dengan Dr. Eka. Dengan topik kita adalah pentingnya medical check up rutin, bukan buat kami tetapi untuk Anda, untuk kesehatan Anda, untuk kebaikan Anda juga di kemudian hari. Baik pemirsa, kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Baik pemirsa, di segmen terakhir kali ini kami mengundang Anda kembali di line telepon interaktif masih bersama Dr. Eka di acara Harmoni Bali di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Topik kita masih seputar manfaat medical check up rutin untuk Anda. Baik dokter, sambil menunggu penelpon ya dokter ya. Kita masih membahas topik kita terkait masalah medical check up rutin, pentingnya medical check up rutin ini untuk seseorang. Nah, dikatakan rutin berarti ini disarankan kan berkesinambungan ya dokter ya. Betul. Tetapi tadi dokter sudah menyampaikan idealnya itu kalau bisa rutin atau paling tidaknya 1 tahun sekali ya dokter ya. Nah, dokter yang dikategorikan wajib medical check up 1 tahun sekali atau misalnya diulang kembali, baik kita tahan dulu. Nampaknya sudah ada bergabung nih dokter dari Bali, Tabanan. Kita sapa dulu ya dokter. Ada Bapak Ngurah kita sapa yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Maaf, Bapak Nugraha. Bapak Nugraha, baik. Saya kurang medical check up nih dokter namanya. Bapak Nugraha dari Tabanan. Silakan Bapak langsung dengan dokter Eka. Seperti katanya presenter, karena kebanyakan medical check up itu kan nggak ditanggung sama asuransi, jadi kita agak worry ya kalau misalkan kita mau medical check up gitu. Tapi tadi Bu Dokter sudah bilang setahun sekali, ya mungkin nanti akan selanjutnya saya akan menabung dulu sampai setahun sekali kita rutin untuk medical check up. Yang pertanyaan saya Bu Dokter, kalau misalkan kita puasa, apa sih tujuannya kita puasa sampai 8 jam gitu? Kadang-kadang kita sudah puasa 8 jam atau rumah sakit juga kita antre nunggu, akhirnya lebih dari 8 jam, akhirnya masanya kumat gitu. Iya Bapak. Ya, terus yang kedua, apakah yang membaca hasil tes ini harus dokter khusus atau bisa dokter kenalan saya, misalnya nih tetangga ada yang dokter, itu bisa nggak nanya ke dokter itu atau harus ke dokter spesialis? Terima kasih. Terima kasih Bapak Nugraha dari Tabanan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Baik pemirsa, ada kembali yang bergabung, kita kembali angkat penelpon, silahkan di 0361-894-8400 atau 01. Sambil menunggu dokter ditanggapi dulu. Benar juga sih dokter, ini apa sih tujuannya puasa selama 8 jam pada saat ada item tertentu ya diperiksa darahnya, disarankan Pak besok puasa 8-10 jam. Nah sampai di rumah sakit lebih nih puasanya sekian jam, akhirnya mahnya kumat. Ini apa sih namanya, dilema ya, puasa salah, nggak puasa salah. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi yang membacakan hasil, ditanggapi langsung dokter silakan. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama, terima kasih Pak Nugraha dari Tabanan. Untuk yang pertama di sini adalah alasan mengapa puasa ya. Jadi puasa di sini adalah tujuannya supaya saat pemeriksaan lab, ini utamanya untuk yang darah ya. Saat pemeriksaan darah itu darah kita sudah tidak terpengaruh oleh makanan. Jadi di sini adalah fungsinya, harapannya 8 jam itu makanan kita sudah tercerna dan sudah tidak mempengaruhi pemeriksaan seperti itu. Jadi diharapkan lambung sudah kosong, kemudian kondisi usus juga sudah tidak menyerap makanan yang sebelumnya. Jadi di sini adalah tujuannya akan lebih akurat seperti itu Pak. Ini digunakan untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu juga, misalnya gula darah puasa untuk screening diabetes. Ini dia memang harus puasa minimal 8 jam, jadi boleh lebih. Ya tergantung ini ya tadi ya, mungkin antri di rumah sakit atau gimana. Tapi kalau lebih dari 8 jam nggak apa-apa dok? Itu minimal 8-10 jam sebenarnya. Ada range-nya. Dan itu minimal 8 jam. Jadi kalau misalnya sih
saran saya untuk menghindari antri itu harus reservasi, karena medical check up ini biasanya adalah segmen khusus ya, tidak tercampur dengan pasien-pasien yang sakit harusnya, karena ini untuk orang sehat yang ingin melakukan cek kesehatan. Jadi memang saran saya Bapak mungkin bisa reservasi untuk menghindari antrian. Jadi supaya lebih tertata ya, saat kita datang kita langsung dapat dilayani untuk check up-nya seperti itu. Jadi memang disarankan minimal 8 jam sampai 10 jam itu untuk pemeriksaan gula darah puasa sebagai screening diabetes, untuk kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida atau lipid profile itu memang harus puasa terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin penjelasannya adalah supaya tidak terpengaruh oleh makanan yang kita konsumsi sebelumnya, seperti itu, Mbak. Baik, nah mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bapak dari Tabanan. Pertanyaan beliau yang kedua tadi, yang membacakan hasil bagaimana dokter? Oh ya, untuk yang membacakan hasil ini memang kita dari fasilitas kesehatan itu akan memfasilitasi untuk pembacaan hasil. Tapi kalau misalnya tadi Bapaknya bertanya apakah boleh misalnya tetangga saya dokter atau kenalan dokter, itu boleh-boleh saja karena itu mungkin kayak second opinion aja jadinya. Tapi kalau kita dari fasilitas kesehatan yang menyediakan medical check up itu memang wajib membacakan hasil. Karena itu adalah sudah input ya, harus membacakan hasil sampai pasien paham. Dan memang kalau pasien ingin konsultasi lebih lanjut ke kenalan lain atau spesialis, itu adalah hak pasien. Boleh-boleh saja, Pak. Oke, biasanya di lembar medical check up atau di lembar hasil medical check up itu kalau saya tidak salah dokter ada kesimpulan dari dokter, saran dari dokter ya, dokter dilampirkan dengan hasil asli daripada lab atau foto torak atau ronsen atau EKG tersebut. Biasanya seperti itu ya dokter ya, resume atau isi list daripada medical check up. Nah, terima kasih Bapak dari Tabanan sudah bergabung. Silakan pemirsa yang ingin bergabung, kita masih mempunyai waktu. Mungkin dokter sedikit dokter sebelum nanti mungkin di akhir penutup acara ini dokter memberikan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa. Tadi kalau disampaikan cek darah itu 8 sampai 10 jam ada maksudnya. Nah, kalau USG sendiri kenapa harus tahan kencing, Dok? Termasuk waktu USG kehamilan tahan kencing dulu. Atau USG yang disarankan mungkin ada batu ginjal disampaikan oleh dokternya harus USG tahan kencing. Kenapa harus tahan kencing, Dok? Jadi untuk pemeriksaan USG ini kan tujuannya kalau yang tadi ya spesifik untuk kandung kencing, kita harus mengisi kandung kencing itu supaya membentuk. Jadi kalau ibaratnya kayak balon kempes, kandung kencing kita itu kayak balon ya. Ketika dia kempes itu kita tidak kelihatan ya, tidak bisa menilai dindingnya, kemudian isinya apa, karena saat USG itu akan terlihat putih aja, opak gitu istilahnya. Terlihat putih, gambaran seperti bahan padat seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat perbedaan antara bagian dalam dan bagian dindingnya. Jadi tujuannya kencing ini menahan kencing itu supaya dia penuh, membentuk seperti balon itu kan. Jadi kita bisa bedakan nih dari dindingnya mungkin ada benjolan, di mana nanti isinya ini hitam karena air kencing itu dia lebih tidak padat, lebih tidak padat daripada otot dindingnya seperti itu. Jadi kita tujuannya di situ untuk membandingkan antara bagian dalam dan dindingnya. Ketika ada benjolan di situ akan tampak. Jadi misalnya dindingnya jadi menebal, ada bentukan massa, mungkin ada batu di tengah-tengah hitam, itu ada lagi dalamnya putih, itu bisa baru kita nilai. Karena memang standarnya seperti itu ya. Dan itu ada tujuannya. Jadi kenapa kok harus nahan kencing gitu kan, sakit Dok gitu. Itu memang ada tujuannya. Karena kalau tidak menahan tidak bisa dinilai juga jadinya. Ya, ini buat beberapa pasien yang kadang-kadang kalau bahasa Balinya bilang bengkung banget disuruh nahan kencing ya. Jadi Anda harus mengulang antrian lagi untuk didapatkan. Betul. Disuruh minum lagi. Ya, benar, untuk didapatkan pasien pada saat USG. Dokter, sayang sekali, menarik sekali perbincangan kita. Namun sudah waktu ya dokter, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait pentingnya medical check up sedikit dokter untuk pemirsa, silahkan. Mungkin untuk pemirsa di rumah, ini mungkin yang saat ini sedang menyaksikan ini adalah pengetahuan baru yang mungkin masih jarang ya orang melakukan medical check up. Di sini pentingnya adalah investasi kita. Jadi investasi itu nggak cuma bangunan dan lain sebagainya, juga kesehatan kita. Jadi di sini tujuannya kita agar tidak sampai merasakan jatuh sakit, ya, tidak sampai mengalami dirawat, diperiksa sana sini. Dan ini pun jangka waktunya setahun sekali boleh diacarakan. Jadi misalnya kita nabung tiap bulannya supaya nanti
saat waktu medical check up kita sudah punya dananya seperti itu. Jadi ini ibaratnya investasi jangka panjang yang tidak terlalu dekat, bisa 1 tahun jangkanya. Jadi masih ada waktu kalau kita memang niat dan kita ingin lebih care dengan kesehatan kita, itu harusnya sih kita bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk medical check up agar kita tidak sampai jatuh ke kondisi yang lebih serius. Baik, terima kasih banyak Dokter sehat Eka. selalu semua. Sehat Terima selalu kasih, Bu Ayu. pastinya. Ya pemirsa, investasi bukan hanya masalah uang, tetapi kesehatan juga merupakan investasi yang sangat luar biasa sekali untuk Anda. Karena dengan kita sehat, apapun dapat kita lakukan termasuk mengumpulkan uang. Terima kasih banyak Dokter Eka kehadirannya, dan mudah-mudahan pemirsa apa yang kami sajikan di acara Harmoni Bali sore hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.